Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Irma SPD, asal Sekolah SD Negeri 17 Poso, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Poso. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Guru cantik, Ibu Irni Rasidi SPD. Beliau adalah guru kelas 6 SD Negeri 17 Poso. Assalamualaikum Ibu Irni, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kabarnya baik. Bagaimana dengan Ibu Irma? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Oke Bu Irni, hari ini sebelum kita melakukan kegiatan supervisi, yaitu mengamati pembelajaran di kelas yang akan Ibu Irni lakukan, kita akan melakukan percakapan pra-observasi atau percakapan sebelum dilakukan observasi. Seperti kita ketahui, Ibu Irni, tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Kita melakukan percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri, sehingga pembelajaran yang terbaik bagi murid kita. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama yaitu terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Untuk pembelajaran kali ini, apa tujuan yang akan Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, ada 4 tujuan yang ingin saya capai. Yang pertama, setelah melakukan pengamatan bunga, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis bunga dengan benar. Yang kedua, setelah menyimak video yang berisi tentang perkembangbiakan generatif tumbuhan, siswa dapat menjelaskan proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dengan benar. Yang ketiga, setelah melalui diskusi, tentunya siswa dapat menyebutkan jenis-jenis penyembuhan dan ciri-ciri tumbuhan dengan benar. Yang keempat, setelah melalui pengamatan gambar, menyimak video tentang jenis-jenis penyembuhan dan asal serbuk sarinya, siswa dapat membuat suatu karya berupa gambar, audio, ataupun video. Oke, ini berarti ada 4 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan? Untuk kali ini area pengembangan yang saya kembangkan itu ada 3. Yang pertama itu area pengetahuan. Nah, area ini dia berkaitan dengan kemampuan berpikir kreatif peserta didik, yaitu untuk menumbuhkan keingintahuan sesuatu dengan menghimpun informasi, memproses, dan memecahkan masalah. Area yang kedua yaitu tentang sosial emosional. Nah, pada area ini terkait dengan peserta didik dalam membangun kepercayaan dan ketergantungan dengan orang lain. Yang ketiga, keterampilan. Pada area keterampilan ini, di sini saya akan membangun bagaimana siswa dapat bertanya, mengungkapkan pendapat, dan berdiskusi dengan teman-teman. Itu Bu area yang saya akan kembangkan. Oke, berarti ada 3 area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan: pengetahuan, sosial emosional, dan keterampilan. Nah, sekarang bagaimana dengan strategi yang akan
Ibu terapkan dalam pembelajaran nanti? Misalnya terkait strategi, model, dan metode pembelajaran. Untuk strategi pembelajaran saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, itu saya berdasarkan kesiapan siswa dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Yang berikut saya akan membagi kelompok sesuai dengan keaktifan siswa. Dan model-model pembelajaran yang saya gunakan yaitu problem based learning atau PBL atau biasa disebut pemecahan masalah, metode diskusi, tanya jawab, dan penegasan. Oke, berarti strategi yang digunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, metode PBL, kemudian metode diskusi, tanya jawab, dan penegasan. Bagaimana dengan penggunaan media Ibu Irni? Media apa yang disiapkan untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan? Ya, untuk media saya akan menyiapkan buku teks bacaan yang akan dibaca oleh peserta didik, dan juga video pembelajaran yang terkait dengan materi yang akan saya bawakan. Oke Bu Irni, jadi saya sudah mendengarkan kesiapan Ibu untuk melakukan observasi di kelas nanti. Sekarang kira-kira kapan waktu Ibu Irni untuk melaksanakan pembelajaran dan hari apa, jam berapa Bu Irni? Pembelajaran ini saya rencanakan pada hari Senin tanggal 10. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Siapa yang bertugas? Silakan. Celia. Tanganku ada dua, satu, dua, tiga. Tanganku ada dua, lima jarinya. Ulangkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Nyanyikan lagu nasional dulu ya, silakan. Yang bertugas. 17 Agustus tahun 45. 1, 2, 1, 2. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama
selanjutnya kita tetap bahagia. Nah, coba hari ini sebelumnya kita akan melakukan pagi berbagi. Siapa yang bisa mengucapkan satu kalimat singkat yang menyatakan bahwa kenapa kamu bahagia hari ini? Coba siapa yang bisa angkat tangan? Coba Vika, silakan. Saya senang tiba di sekolah dengan tepat waktu, tidak terlambat. Iya, tepuk tangan untuk Vika. Vika katanya hari ini senang, dia datang ke sekolah tidak terlambat, tepat waktu. Berarti dia sudah disiplin, taat kepada kesepakatan kelas yang setelah kita buat ya, yaitu tentang kedisiplinan. Ada lagi yang bisa membuat kalimat satu? Oh Elia, silakan Elia. Dari subuh saya sholat tepat waktu. Iya, tepuk tangan dulu. Siapa Elia yang sholat tepat waktu? Alhamdulillah semua, ya ibu bahagia ya anak-anak ibu. Selain taat kepada sekolah, turun sekolah, taat juga kepada Allah. Sebagai umat yang beragama, tentunya kalian harus mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah dan ditinggalkan yang tidak diperintahkan oleh Allah. Salah satunya tepat waktu dalam menjalankan ibadah. Jadi perlu ditingkatkan. Mantap, terima kasih anak-anak hebatku ya. Nah, sekarang ibu mau tanya, ada yang tidak hadir hari ini? Ya, alhamdulillah semua juga hadir hari ini. Semoga senantiasa kita selalu diberikan kesehatan sehingga setiap hari bisa hadir ya. Ya, baiklah. Kita sebelum lanjut ke pembelajaran hari ini, ibu mau mengadakan persepsi dahulu ya. Coba siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang perkembangbiakan hewan? Ada berapa cara perkembangbiakan hewan? Coba, siapa yang bisa angkat tangan? Ara? Bertelur. Bagus, tepuk tangan untuk Ara. Apa yang kita sebutkan? Nama lain dari bertelur biasa disebut apa? Artinya? Ovipar. Tepuk tangan. Itu cara perkembangbiakan hewan yang pertama dengan cara bertelur atau disebut ovipar. Yang kedua, ya Sultan, apa Sultan? Beranak atau disebut vivipar. Ya tepuk tangan itu. Yang terakhir, ketiga cara ya. Yang terakhir apa? Bertelur dan beranak. Disebut apa dia? Iya. Mantap ya, luar biasa anak-anakku. Berarti kalian pelajari kembali di rumah apa yang kita telah pelajari minggu lalu. Nah baiklah, untuk hari ini materi kita adalah perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah ada tujuan yang akan kita capai. Ya, hari ini ada 4 tujuan yang akan kita capai. Yang pertama yaitu setelah nanti kalian melakukan pengamatan bunga, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian bunga dengan benar. Itu tujuan pertama, nak. Teman, bunga ini bernama bunga kembang sepatu. Mari kita identitas bersama-sama. Nah, ini namanya tangkai bunga. Nah, kalau ini itu namanya kelopak bunga. Kalau ini tangkai benang sari. Ini benang sarinya dan ini kepala buku. Nah, ternyata ini pada saat kita amati bersama-sama ternyata ini bunga lengkap loh. Namanya bunga kebun kekinian. Dia memiliki mahkota dan tidak memiliki bunga sari, dan dia memiliki kelopak bunga dan juga memiliki
Nah, selain ada mahkotanya, ada apa lagi? Nah, ada kucing laut. Nah, ada apa lagi? Aduh, sakit. Ini sakit. Ya, baiklah, tadi kalian telah mengamati macam-macam bunga di halaman sekolah. Nah, sekarang Ibu akan membagi lembar kerja, kalian isi secara berkelompok. Nanti Ibu minta setiap kelompok nanti akan membacakan hasilnya ya. Jadi minta tolong kerja samanya dalam kelompok. Terus nama-nama kelompoknya. Ya, silakan langsung tulis ya. Habis itu kita akan presentasikan. Nama-nama kelompok ketuanya baru ya, langsung isi bagian-bagian bunga yang kamu amati tadi. Sudah selesai? Tolong kerjasamanya ya teman-teman yang isi hasil pengamatan tadi ya. Kalian lakukan di halaman sekolah. Hasil pengamatan. Ya, baiklah. Hasil diskusi kelompok waktu sudah selesai. Coba siapa yang bisa mempresentasikan hasil pengamatannya tadi pada saat pengamatan bunga di kelas. Coba kelompok mana yang siap? Ya, kelompok Afrika. Silakan Afrika. Pada saat tadi saya mengamati bersama-sama, saya mendapat bunga kembang sepatu. Ya. Nah, saya mengamati bersama-sama teman-teman. Ternyata bunga kembang sepatu itu adalah bunga lengkap Bu, yang diisi dengan bagian-bagian bunga, yaitu mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Iya, sudah dengarkan tadi penjelasannya Afrika?
kelopak, ada rasa bunga dan ada tangkai bunga. Apakah ada kelompok lain yang mengamati bunga lain? Kelompok, ya, silakan. Bunga apa yang diamati? Sultan? Bunga apa yang diamati? Silakan Sultan. Bunga asoka ya, kalau tidak salah kelompok bunga asoka. Bagaimana? Coba Sultan silakan berdiri. Ada? Ada kelompok bunga? Ada. Terus apa lagi? Benang sari. Ada lagi? Bola sari ada? Ya ada. Apakah yang kamu amati lengkap seperti ini? Tidak. Berarti dia bunga tidak sempurna. Ada kelompok lain bagaimana? Ada yang mengamati bunga lengkap? Lagi tidak ada. Berarti hanya kelompok satu yang mengamati bunga lengkap. Kebetulan dapat bunga lengkap. Ya baiklah. Setelah kamu melakukan pengamatan tadi, tentunya kamu sudah mengetahui apa semua bagian-bagian bunga. Coba kita sebutkan sama-sama apa semua. Ada mahkota yang berwarna-warni ya, bukan cuma warna merah, banyak warnanya yang benar, yang indah. Dia membuat indah tanaman. Terus ada kepala sari, ada benang sari, ada kepala putih, ada apa lagi? Tangkai kuning. Terus batang biji. Ini apa namanya? Dasar bunga. Ada tangkai bunga. Jadi yang memiliki bunga lengkap bunga apa tadi? Bunga nomor 1. Semua bagian-bagian bunga ada. Nah baiklah, kita akan menyimak atau akan melihat video tentang perkembangan generatif pada tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat? Masih semangat belajar bukan? Kali ini kita akan belajar perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Setiap hewan memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Begitu juga dengan tumbuhan. Salah satu tujuan tumbuhan berkembang biak yaitu untuk melestarikan jenisnya. Secara umum, cara perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu secara generatif melalui proses perkawinan dan secara vegetatif tanpa proses perkawinan. Perkembangbiakan generatif ditandai dengan munculnya bunga. Di dalam bunga inilah terdapat alat reproduksi tumbuhan. Anak-anak hebat, perhatikan bagian-bagian bunga ini ya. Bunga lengkap memiliki bagian-bagian sebagai berikut: tangkai sari, kepala putih, tangkai putih, mahkota bunga, kelopak bunga, tangkai bunga, dasar bunga, dan batang biji. Benang sari adalah alat reproduksi jantan, sedangkan putih adalah alat reproduksi betina. Perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu penuburan serbuk sari sebagai sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih sebagai sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot akan berkembang menjadi lembaga.
Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara kumulatif antara lain pepaya, jagung, mangga, apel, jeruk, salak, durian, dan padi. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Penyerbukan sendiri, di mana serbuk sari jatuh ke kepala putik yang berasal dari bunga itu sendiri. 2. Penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi masih dalam satu pohon. 3. Penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon, tetapi masih satu jenis. 4. Penyerbukan bosta, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang masih satu jenis tetapi beda varietasnya. Berdasarkan macam-macam perantaranya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Penyerbukan zodiogamy, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh hewan, misalnya burung, serangga, kelelawar, dan siput. Perhatikan cara lebah membantu menyerbukan bunga berikut. Serbuk sari menempel pada lebah yang hinggap pada bunga saat berpisah nektar. Kemudian lebah berpindah dari bunga satu ke bunga lain yang sama jenisnya. Serbuk sari yang terbawa oleh lebah menempel pada putik bunga lain. Kedua, penyerbukan hidrogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh air. Biasanya penyerbukan ini terjadi pada tanaman air seperti hidrilla dan ganja. Serbuk sari dibawa oleh arus air hingga akhirnya bertemu dan menempel di putik bunga lain yang sejenis. 3. Penyerbukan anemogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contoh tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin yaitu jagung, gandum, dan rumputan. Tiupan angin membuat serbuk sari terlepas dan serbuk sari terbawa angin. Selanjutnya, serbuk sari menempel pada putik bunga lain. Keempat, penyerbukan antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Penyerbukan dilakukan manusia karena letak benang sari dan putik tidak memungkinkan terjadinya penyerbukan secara alami. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Anak-anak hebat, tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana videonya? Bagus? Jelas? Jelas. Nah, nanti sesudah itu Ibu akan bagikan kertas post-it. Setiap kelompok mengisi satu-satu saja materi apa tadi yang kamu telah pahami, yang telah kalian nonton di video. Jadi setiap kelompok satu saja. Misalnya tadi yang pertama tentang apa yang dibahas? Bagian Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat? Masih semangat belajar bukan? Kali ini kita akan belajar perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Setiap hewan memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Begitu juga dengan tumbuhan. Salah satu tujuan tumbuhan berkembang biak yaitu untuk melestarikan jenisnya.
Secara umum, cara perkembangbiakan tumbuhan ada dua, yaitu secara generatif melalui proses perkawinan dan secara vegetatif tanpa proses perkawinan. Perkembangbiakan generatif ditandai dengan munculnya bunga. Di dalam bunga inilah terdapat alat reproduksi tumbuhan. Anak-anak hebat, perhatikan bagian-bagian bunga ini ya. Bunga lengkap memiliki bagian-bagian sebagai berikut: tangkai sari, kepala putih, tangkai putih, mahkota bunga, kelopak bunga, tangkai bunga, dasar bunga, dan bakal biji. Benang sari adalah alat reproduksi jantan, sedangkan putih adalah alat reproduksi betina. Perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu penuburan serbuk sari sebagai sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih sebagai sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot akan berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain pepaya, jagung, mangga, apel, jeruk, salak, durian, dan padi. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Penyerbukan sendiri, di mana serbuk sari jatuh ke kepala putih yang berasal dari bunga itu sendiri. 2. Penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain, tetapi masih dalam satu pohon. 3. Penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain yang berbeda pohon, tetapi masih satu jenis. 4. Penyerbukan bosta, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain yang masih satu jenis tetapi beda varietasnya. Berdasarkan macam-macam perantaranya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Penyerbukan zoodiogamy, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh hewan, misalnya burung, serangga, kelelawar, dan siput. Perhatikan cara lebah membantu menyerbukan bunga berikut. Serbuk sari menempel pada lebah yang hinggap pada bunga saat berpisah nektar. Kemudian lebah berpindah dari bunga satu ke bunga lain yang sama jenisnya. Serbuk sari yang terbawa oleh lebah menempel pada putih bunga lain. Kedua, penyerbukan hidrogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh air. Biasanya penyerbukan ini terjadi pada tanaman air seperti hidrilla dan ganja. Serbuk sari dibawa oleh arus air hingga akhirnya bertemu dan menempel di putih bunga lain yang sejenis.
ketiga, penyerbukan anemodami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contoh tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin yaitu jagung, gandum, dan rumputan. Tiupan angin membuat serbuk sari terlepas dan serbuk sari terbawa angin. Selanjutnya, serbuk sari menempel pada putih bunga lain. Keempat, penyerbukan antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Penyerbukan dilakukan manusia karena letak benang sari dan putih tidak memungkinkan terjadinya penyerbukan secara alami. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Anak-anak hebat, tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana videonya? Bagus? Jelas? Jelas. Nah, nanti sesudah itu Ibu akan bagikan kertas post-it. Setiap kelompok mengisi satu-satu saja materi apa tadi yang kamu telah pahami, yang telah kalian nonton di video. Jadi setiap kelompok satu saja. Misalnya tadi yang pertama tentang apa yang dibahas? Bagian. Ya, silakan Nabila untuk kelompok satu, tolong dibacakan. Bagian-bagian bunga. Terdapat kelopak, mahkota, benang sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Ya, ada tadi benar di video tadi dibahas seperti itu? Nah, ya tepuk tangan untuk kelompok satu. Kalau memang pembahasan bagian-bagian kelompok dua. Jenis-jenis penyerbukan. Pertama, penyerbukan dengan bantuan hewan, air, dan manusia. Iya, betul tak? Ada penjelasannya tadi? Sudah jelas? Iya, tepuk tangan untuk kelompok dua. Kelompok tiga. Perkembangbiakan generatif dan pada tumbuhan adalah terjadinya tumbuhan baru yang didahului dengan penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih. Ya, jadi memang tadi juga di dalam video ada dijelaskan tentang perkembangbiakan generatif. Tepuk tangan untuk kelompok tiga. Sekarang kelompok empat. Bagi 4 macam penyerbukan. Pertama, penyerbukan sendiri atau akrugami, tetangga, geritugami, silang alugami, dan bastan. Ya, jadi ada 4 macam penyerbukannya. Berarti dari penjelasan setiap kelompok tadi ini dan kelompok 5 juga ada ya tadi bagian-bagian pada proses penyerbukan sama dengan kelompok 1. Jadi alhamdulillah dari hasil yang ada di papan berarti anak-anak hebatku tadi menonton dan memahami isi video. Tepuk tangan dulu. Jadi, terima kasih Afida, silakan dulu. Nah, kita lanjut pada kegiatan berikut. Namun sebelumnya Ibu akan melakukan lagi ice breaking supaya kita semangat ya, semua berdiri.
Ya, baiklah. Kegiatan inti akhir bagian akhir, kalian akan membuat satu karya berupa tulisan yaitu tentang jenis-jenis penyerbukan berdasarkan perantaranya ya. Jadi Ibu akan bagikan kertas, nanti akan kamu isi secara berkelompok. Silakan diisi. Ya. Silakan diisi, ada yang yang dibagikan. Diisi, nanti setiap kelompok mempresentasikan lagi seperti tadi. Tolong ya, kerja bersama, jangan cuma sendiri. Ya kan? Ya, tadi kalian sudah menarik kesimpulan, sudah melakukan evaluasi, alhamdulillah hasilnya bagus-bagus. Sekarang kita akan merefleksi pembelajaran kita dari awal tadi, dari awal pendahuluan sampai akhir. Sekarang Ibu mau bertanya, apakah bagian menarik dari pembelajaran tadi ini? Apa yang menarik? Bulan, dari awal tadi apa yang menarik? Apa Bulan? Silakan berdiri. Ya silakan. Setelah kita tadi menarik kesimpulan, kalian juga sudah melakukan evaluasi, alhamdulillah hasilnya bagus-bagus. Dan sebelum menutup pelajaran ini, kita akan melakukan refleksi, yaitu ada pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Apakah pembelajaran yang paling menarik hari ini dari awal sampai akhir? Siapa yang bisa? Coba Afika. Ibu, saya sangat senang sekali Ibu karena saya bisa mengamati bunga secara langsung. Iya, mengamati bunga secara langsung. Bukan hanya melalui gambar, bukan hanya melalui video, tetapi langsung kita mengamati di lingkungan sekolah. Tepuk tangan dulu. Yang kedua, menurutmu apakah penting mempelajari perkembangbiakan tumbuhan? Penting. Kenapa? Coba, saya pikir mengapa penting? Ada yang lain? Kenapa penting kita pelajari? Coba. Kita banyak mendapat ilmu. Ya, kita banyak mendapat ilmu. Tepuk tangan lagi untuk dia. Aktif. Jadi itu refleksi kita pada hari ini. Jadi tentunya apa yang kita pelajari hari ini Ibu harapkan kita ulangi di rumah, kita pelajari lagi di rumah agar nanti kita bisa menguasai materi hari ini. Ibu ingatkan sebentar supaya kalau pulang kita tidak kemana-mana, langsung pulang ke rumah ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini ucapan banyak terima kasih untuk anak-anak Ibu yang hebat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam percakapan pasca observasi bersama saya Irma SPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Poso. Dan hari ini saya ditemani oleh Ibu Irni Rasidi SPD dan Ibu Indri Lelasari SPD sebagai pengajar praktik saya. Assalamualaikum Bu Indri. Assalamualaikum Bu Irni. Ya, baik Bu Irni, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait jalannya proses pembelajaran yang sudah Ibu Irni lakukan di kelas kemarin dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Irni lakukan. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu Irni setelah melakukan pembelajaran pada tahap observasi kelas kemarin? Pada saat observasi kelas yang saya lakukan kemarin, awalnya itu saya merasa terganggu. Namun berjalannya waktu, pembelajaran berjalan dengan baik dan alhamdulillah saya pun merasa lega. Ya, alhamdulillah ya Bu Irni, pembelajaran yang dilakukan sudah berjalan dengan baik. Bisa ceritakan kembali Bu Irni area pengembangan yang ingin Ibu Irni capai dan langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu Irni? Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu area pengembangan pengetahuan, pengembangan keterampilan, area sosial emosional. Langkah pembelajaran yang saya buat sudah sesuai dengan RPP yang berisi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Berarti area pengembangan yang Ibu Irni ingin capai yaitu pengetahuan, sosial emosional dan keterampilan. Apakah area pengembangan yang Ibu katakan tadi ini sudah terlaksana atau tercapai dalam proses pembelajaran yang dilakukan? Ya, sudah terlaksana dengan baik, Bu. Namun masih ada beberapa kekurangan. Oke, berarti sudah berjalan baik, tetapi masih ada kekurangan. Boleh saya tahu apa kekurangan yang Ibu Irni maksud atau kendala yang Ibu Irni hadapi selama proses pembelajaran di dalam kelas? Kendala yang saya hadapi, ada beberapa siswa yang kurang terlibat atau kurang aktif, terutama dalam pelaksanaan diskusi kelompok. Berarti masih ada siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif dalam pembelajaran kelompok. Menurut Ibu, kenapa mereka tidak terlibat? Bu Irni? Menurut saya, karena pada saat pembagian kelompok belum sesuai dengan kebutuhan siswa. Kalau menurut Ibu Irni, apa yang bisa dilakukan dalam hal pengembangan kelompok sehingga mereka bisa terlibat aktif? Ya, nanti pada saat pembagian kelompok saya akan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, yaitu menggunakan gaya visual, auditorial dan kinestetik sehingga mereka merasa nyaman karena sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Oke Bu Irni, berarti Ibu rencana ke depan ya Bu, dalam pembagian kelompok disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Semoga rencananya Ibu dapat terrealisasi dan menghasilkan pembelajaran yang lebih baik lagi. Saya tunggu ceritanya ya Bu. Kapan Ibu akan melakukan perubahan terhadap pembelajaran yang sudah direncanakan? Setelah mengikuti percakapan hari ini, ke depannya saya akan meningkatkan kompetensi pembelajaran saya melalui webinar, melalui pembelajaran topik-topik di PNM yang alhamdulillah sampai hari ini sudah saya selesaikan. Itu adalah cara saya untuk meningkatkan kompetensi
Oke Bu Irni, semoga secepatnya bisa terlaksana. Oke, terima kasih Bu Irni atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Semoga kedepannya bisa terlaksana pembelajaran yang lebih baik. Oke, sekarang saya persilakan kepada Ibu Indri, tenaga pengajar saya, untuk memberikan umpan balik terhadap proses-proses tahap pasca observasi yang saya lakukan. Silakan Bu Indri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama, saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu berdua sudah melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi atau supervisi dengan teknik coaching. Karena selama ini teknik coaching itu belum dilaksanakan dengan baik. Tapi hari ini berdua